Apa yang dilakukan ibu hamil untuk memantau kehamilannya di masa pandemi COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Bidan Rati. Apa kabar puasa hari ini? Masih lancar kan? Dan ingat himbauan pemerintah, jangan mudik dulu. Untuk ibu hamil, tunda dulu ke dokter kandungan bila tidak mengalami gawat darurat. Kenapa? Jangan lupa klik subscribe dulu dan klik tombol notifikasinya supaya kamu dapat update info-info video-video terbaru dari saya. Tidak ada kelompok yang kebal terhadap virus COVID-19, termasuk ibu hamil. Justru ibu hamil harus lebih waspada terhadap virus COVID-19. Ya, jadi meskipun belum ada penelitian yang menyebutkan kalau mereka atau ibu hamil ini lebih tinggi tertular COVID-19. Tapi karena ada perubahan dalam tubuhnya selama hamil, kondisi tubuhnya banyak berubah selama hamil, mungkin akan menyebabkan resiko yang lebih serius. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ibu hamil dalam melakukan antenatal care atau ANC atau periksa kehamilan di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya, ibu hamil dianjurkan tidak datang ke rumah sakit atau ke tempat pemeriksaan medis lain bila tidak mengalami gawat darurat. Terus, keadaan gawat darurat yang seperti apa yang harus diketahui oleh ibu hamil? Jadi, ibu bisa cek di buku kesehatan ibu dan anak. Di sini ada tanda bahaya kehamilan. Nah, itu adalah tanda-tanda atau hal-hal gawat darurat yang mengharuskan ibu, jika mengalami salah satu, harus segera periksa ke tempat tenaga kesehatan atau ke rumah sakit, ke bidan. 1. Muntah terus-menerus. Kemudian yang kedua itu demam tinggi, menggigil atau berkeringat, kemudian bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala, disertai kejang. Kemudian ibu merasakan gerakan janin itu kurang atau tidak seaktif biasanya. Yang selanjutnya, ibu mengalami perdarahan pada hamil muda ataupun hamil tua. Kemudian yang keenam, air ketuban keluar sebelum waktu persalinan atau sebelum waktunya. Kemudian yang ketujuh, terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal pada daerah kemaluan. Kemudian ke-8, batuk lebih dari 2 minggu. Selanjutnya, jantung terasa berdebar-debar, diare yang berulang, dan sulit tidur atau mengalami cemas. Nah, jika mengalami salah satu tanda kegawat daruratan itu, ibu harus segera periksa ke tempat tenaga kesehatan. Kemudian, hal-hal apa saja nih yang harus ibu perhatikan selama ibu periksa kehamilan di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan? Jadi yang pertama, jika ibu biasanya periksa di rumah sakit, saya anjurkan untuk selama masa pandemi corona ini, pindah ke klinik atau ke rumah sakit khusus ibu dan anak. Meskipun hampir semua rumah sakit itu punya poli khusus untuk kesehatan ibu dan anak, tapi pilihan untuk pindah tempat pelayanan kesehatan ke klinik atau rumah sakit khusus ibu dan anak, saya rasa cukup efektif untuk meminimalisir resiko tertular COVID-19. Karena periksa di klinik khusus bisa meminimalkan kita untuk bertemu atau kontak dengan orang yang mempunyai penyakit lain yang mungkin beberapa
diagnosanya belum jelas. Kemudian yang kedua, konsultasi online. Saat ini sudah banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara online. Pada masa seperti ini biasanya banyak dokter atau bidan atau tenaga kesehatan yang menyarankan untuk konsultasi via online, baik itu via WA atau email atau apapun. Kemudian yang ketiga, saat periksa selalu gunakan masker dan selalu jaga kebersihan. Jadi semisal nih mau USG yang memang nggak bisa secara online, jika sangat perlu ke rumah sakit, ibu hamil harus selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Sepulang dari rumah sakit langsung mandi dan ganti baju. Program dari pemerintah dalam pelayanan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu frekuensinya minimal 4 kali dalam kehamilan atau 4 kali selama kehamilan. Itu bisa dilihat di buku KIA juga. Nih, 4 kali selama kehamilan. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Kemudian yang kedua, 1 kali pada usia kandungan 4-6 bulan. Yang ketiga, itu 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Ini kan minimal 4 kali. Jadi, nggak harus nih tiap bulan ibu periksa kehamilan, nggak harus tiap bulan USG, kecuali mengalami gawat darurat. Apa yang bisa dilakukan ibu hamil di rumah untuk memastikan bahwa kehamilannya berjalan dengan normal? Jadi ibu bisa mengecek atau memeriksa kehamilan sendiri, memantau kehamilan sendiri. Ya, walaupun tidak 100%, tapi paling nggak ibu tahu kehamilan ibu ini berjalan normal atau tidak. Yang pertama, cek tensi atau tekanan darah. Sekarang ini kan udah banyak dijual tensi-tensi digital yang mudah banget cara pengoperasiannya. Tekanan darah normal ibu hamil itu sama dengan tekanan darah normal orang pada umumnya, yaitu 120/80 mm/Hg. Atau kalau ibu tidak punya alatnya nih, ibu bisa mengingat-ingat riwayat kehamilan atau riwayat tensi pada kehamilan ini. Kan ibu pernah periksa, itu dilihat tensinya itu pernah nggak ibu mengalami tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi. Terus bagaimana kondisi atau yang dirasakan tubuh saat tensi rendah atau tensi tinggi. Misalnya kalau tensi rendah, ibu merasa pusing, mual, keliengan, kemudian pingsan. Kalau tensi tinggi, ibu merasa sakit kepala, gangguan penglihatan, kemudian bengkak pada kaki, tangan, atau wajah. Itu kalau mengalami hal itu tuh harus diwaspadai dan harus segera periksa ke tempat pelayanan kesehatan. Yang kedua, ukur berat badan atau timbang berat badan. Bisa dicek dengan timbangan. Kenaikannya berapa berat badannya. Atau bisa peningkatan berat badan ibu hamil yang dianjurkan itu selama hamil. Yang pertama itu 4 kg pada hamil trimester pertama, kemudian setengah kilogram per minggu atau 0,5 kg per minggu pada TM2 sampai TM3. Jadi totalnya sekitar 15 sampai 16 kg selama kehamilan. Atau kalau ibu nggak punya alat timbangan, ibu bisa cermin meter atau melihat cermin. Bagian mana nih, bagian tubuh mana yang menonjol atau sudah kelihatan cabi atau sudah kelihatan gemuk. Atau kalau enggak, ibu bisa menggunakan namanya meteran. Diukur lingkar lengannya, lingkar-lingkar pahanya, pokoknya lingkar-lingkar tubuh diukur apakah ada kenaikan atau tidak. Ini untuk memastikan kecukupan gizi pada ibu hamil
yang pasti berpengaruh pada kecukupan gizi pada bayi yang ada dalam kandungan. Yang ketiga, hitung usia kehamilan. Saya pernah bahas di video sebelumnya cara menghitung usia kehamilan. Linknya ada di sini nih, bisa dicek lagi. Atau kalau tidak, ibu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store atau iOS yang fungsinya untuk menghitung usia kehamilan. Di situ ada kok, Bu. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui perkembangan janin itu sesuai nggak dengan usia kehamilan ibu sekarang. Kemudian ukur tinggi fundus uteri. Ini juga pernah saya bahas sedikit di video cara menghitung usia kehamilan. Bagaimana sih cara mengukur tinggi fundus uteri? Jadi caranya nih, ibu tiduran, terlentang. Kemudian ibu ukur menggunakan meteran atau bisa menggunakan jari. Kalau menggunakan meteran itu, ukurnya dimulai di atas simpisis atau di atas rambut kemaluan sampai ke fundus. Yang ketiga, letak janin atau presentasi janin. Cara mengetahuinya kan ibu bisa meraba-raba sendiri perut ibu, di mana nih posisi kepala bayi, posisi bokong bayi. Jika letaknya dia normal, itu kepala berada di bawah, itu yang dirasakan yang di atas simpisis, bulat, keras, itu kepala. Kemudian kalau letak melintang, itu bagian bawah dan atas perut ibu itu terasa kosong, kalau diraba kosong. Kemudian kalau letak sungsang, itu yang dirasakan di atas simpisis, itu bulat lunak. Kemudian yang keempat, DJJ atau denyut jantung janin. Kalau ini pasti ibu tidak bisa cara mengetahuinya. Tapi ibu bisa memantau kesejahteraan janin ibu ini dengan cara memantau gerakan janin. Bagaimana caranya? Jadi diukurnya atau dihitungnya itu saat bayi bangun. Ingat ya Bu, saat bayi bangun. Biasanya bayi bangun itu malah saat ibu akan istirahat. Jadi kalau ibu sedang aktivitas itu, bayi di dalam perut itu serasa diayun-ayun, mereka malah tidur. Tapi kalau ibu mau rebahan nih, mau istirahat, mereka malah bangun. Nah, saat yang tepat untuk memantau gerakan janin saat seperti itu. Jadi saat bayi bangun. Caranya bagaimana? Jadi, sewaktu bayi bangun, mulai bergerak, ibu itu harus mulai menghitung atau mencatat berapa gerakan bayi yang didapatkan selama kurang lebih 2 jam. Apakah sampai 10 atau tidak? Seumpama kurang dari 10 selama 2 jam, atau selama 2 jam itu bayi bergerak kurang dari 10, ibu bisa berjalan-jalan dulu, makan, minum yang manis, badannya dibikin enak dulu, kemudian baru mulai untuk dihitung lagi. Tapi kalau tidak mengalami 10 gerakan lagi selama 2 jam, ibu harus segera periksa ke tempat tenaga kesehatan. Atau mungkin ibu merasakan, kok gerakan janin saya tidak sekuat biasanya, kok gerakan janin saya ini lemah. Itu juga tanda kalau ibu harus segera memeriksakan diri ke tempat tenaga kesehatan. Pemantauan gerakan janin ini valid jika dilakukan di usia di atas 28 minggu. Jadi biasanya gerakan janin yang pertama itu dirasakan di usia 20 minggu nih. Tapi itu rasanya paling cuman nyut, dan ibu kadang nggak sadar kalau itu gerakan janin. Jadi itu belum bisa, kalau itu belum bisa untuk dihitung. Kemudian yang kelima, kaki bengkak. Ini bisa dicek sendiri apakah ibu mengalami kakinya bengkak, kemudian tangan bengkak atau wajah bengkak. Kalau mengalami, ibu harus segera periksa ke dokter, ke tempat pelayanan kesehatan. Kemudian yang keenam, pemeriksaan laboratorium. Ini jelas tidak bisa dilakukan sendiri. Tapi pemeriksaan laboratorium yang paling
dianjurkan untuk ibu hamil itu biasanya periksa HB atau deteksi anemia. Jadi seumpama tidak bisa periksa lab sekarang dalam masa pandemi corona seperti ini, ibu bisa mendeteksi diri sendiri, ibu itu mengalami anemia atau tidak, dengan merasakan tanda-tanda dalam tubuhnya. Jadi ciri-ciri anemia itu cepat lelah, cepat letih, lesu, kulitnya pucat, kemudian di kukunya ini ujungnya pucat, atau sklera yang di bagian mata ini pucat, putih. Kemudian yang ketujuh, terapinya apa saja? Ini bisa ditanyakan sama dokternya via online atau tanyakan kepada bidannya, terapinya harus apa aja. Terapi di TM1 itu biasanya asam folat, zat besi, kemudian pengurang mual. Kemudian TM2 itu zat besi dan kalsium, kemudian TM3 zat besi dan kalsium. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya ibu-ibu hamil. Saya cukup video kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Tetap stay di rumah, pakai masker jika keluar rumah, tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan pakai sabun, terapkan social distancing, dan jangan mudik dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.